Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini kita bakal live streaming di Elcuk Entertainment. Nah, Sobat Elcuk. Nah, ini gue sebutnya sekarang Sobat Elcuk, dimana gue bakal live streaming selama 1 jam ke depan. Dan nantinya di pertengahan gue bakal teleponan nih buat pertama kali sama kalian. Jadi kalau kalian pengen bercerita horor boleh banget. Nanti bakal gua telepon. Nah, makanya sekarang komen yang banyak. Nanti bakal gua pilih tuh. Kira-kira siapa nih yang mau gua telepon. Dan nanti penelpon misteri juga bakal dapat merchandise dari kita. Jadi dapat free baju RJL yang baru tuh. Nanti bakal dikirim langsung ke rumahnya. Gimana kabar kalian, Sobat Elcuk? Tadi berapa hari inilah ya, hujan terus ya. Gue tuh dulu punya pikiran gitu kalau hujan ya. Kan dulu tuh di rumah gue banyak semut gitu ya. Nah kadang kita kan suka numpain air tuh ke semut. Nah tuh dulu gue mikir tuh zaman kecil, jangan-jangan nih menurut semut ini hujan nih air yang gue tumpahin nih gitu. Nah di situ gue kadang mikir juga, jangan-jangan hujan yang tumpah ini punya makhluk raksasa yang kita tuh sebenarnya nggak lihat gitu, kayak si semut ini tadi. Absurd banget pikiran gue ya. Tapi gitu dulu ya, gue sempat punya pikiran kayak gitu. Karena kan kalau semut bisa ngelihat kita, pasti gue rasa dia kabur itu. Karena kan gila nih orang gede banget, gue bisa keinjak gitu. Sama aja ketika misalnya kita bisa ngelihat sesuatu yang lebih besar dari kita dan membahayakan, kayaknya kita pasti kabur juga deh. Iya gak sih? Nah hari ini gue mau bawain nih sebuah kisah. Nah kalian kan lagi liburan kenaikan kelas ya, yang masih sekolah, yang masih kuliah. Nah gue mau membawakan lah kisah seseorang yang dulu itu punya pengalaman horor ketika dia itu lagi ospek di kampusnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Sobat Elcuk, gue mau bacain dulu ya. Ini komen-komen dari kalian. Waduh, on time nih bang. Halo Engkus, dari mana Engkus? Ada kadonya nggak nih bang? Wah, ada. Nanti di mana namanya? Dikirim baju merchandise free. Itu harganya mahal baju merchandise kita guys, 1 juta tuh. Nah, Kasino Altep, bang telat nggak? Aman. Oke, langsung aja nih ya. Kita mulai cerita pada kali ini. Musik. Kisah ini dialamin sama Anjas. Jadi Anjas ini lagi mau ospek sama panitia kampus lah, biasa gitu. Dimana kegiatan ospek itu rencananya diadain di hutan pinus. Jadi di kaki gunung itulah yang ada di Jawa Timur. Tapi nama gunungnya nggak gue sebut ya. Kegiatan ini dilangsungkan tahun 2016. Jadi Anjas sama teman-temannya ini panitia gitu, dia mempersiapkan acara ospek lah, dibantu sama senior, alumni, sama dosen juga. Jadi memang ini acaranya resmi dari kampus guys. Jadi bukan ospek bayangan ya, yang liar-liar gitu. Ini ospek beneran untuk perkenalan mahasiswa baru. Nah, biasalah kalau sudah mau ospek itu kan pasti rapat-rapat tuh panitianya kan. Rapat terus dibentuk divisi, terus juga tugas-tugasnya apa aja. Nah, si Anjas ini kebetulan jadi ketua divisi yang tugasnya itu dokumentasi acara dan juga tanggung jawab desain sama dekor tempat. Jadi mau nggak mau dong si Anjas ini harus bolak-balik survei. Nanti kalau dekornya kurang bahaya, dia bisa diamuk sama ketuanya.
Nah, ketika dia survei ke lokasi, dia lihat tempatnya itu padang rumput luas gitu dan punya 3 daratan tuh yang tingginya tuh agak berbeda gitu. Dan tempat ini tuh indah banget karena dikelilingi sama hutan pinus yang kayak di belakang punggung gunung gitulah. Jadi wah ini kayaknya bakal asik lah ngecamp di sini gitu. Back to nature lah. Survei lagi sebelum acara, semuanya aman-aman aja dilakuin sama si Anjas gitu. Hingga akhirnya dibangunlah tuh tenda kayak kalau lu pernah wajib militer TNI gitu. Tenda yang kayak gitu tuh yang dibangun tuh sebanyak 3 tenda. Nah, yang di dataran pertama yang paling bawah itu buat senior sama alumni. Yang kedua itu panitia. Nah, yang ketiga itu baru mahasiswa baru. Saat itu diputuskan penerangan itu pakai kayak oblik, jadi kayak obor dari botol-botol kaca gitu. Dan panitia tuh juga kerja bakti lah, motong-motong rumput yang tinggi di sana buat dibikin parit supaya nanti ada jalur airnya gitu loh. Jadi gampang nanti untuk ke dapurnya. Nah, terus juga di belakang tenda itu dapurnya itu udah view-nya itu dapurnya tuh enak gitu loh karena langsung ke hutan pinus. Seminggu sebelum acara dimulai semuanya ya masih lancar-lancar aja. Hingga akhirnya hari pertama pun tiba. Hari pertama mahasiswa-mahasiswa baru itu jalan sampai di lokasi ya. Mereka langsung baris gitu, baris berbaris. Hup, huk. Hadap kanan. Huk. Ya. Ketika baris berbaris itu semuanya juga lancar-lancar aja sampai maghrib pun tiba. Nah, ketika maghrib tiba, yang tadinya semua normal, angin di situ mulai berhembus dengan kencang gitu loh. Dan saking kencangnya itu apa ya? Sampai kita tuh kayaknya wah, ini bisa masuk angin nih, kenceng banget gitu. Dan gak lama hujan pun turun. Di situ karena sepertinya ini badai apa bukan gitu, mahasiswa baru kan bingung. Akhirnya panitia, senior, alumni sama dosen itu berusaha lah buat nenangin para peserta gitu loh. Udah tenang-tenang aja gitu. Jangan panik gitu. Tapi ya gimana, soalnya di depan itu kan ada banyak pohon pinus. Ngerinya pohon pinusnya tumbang, tiba-tiba ngegeprek si mahasiswa barunya, gimana coba kan. Nah di situ juga tenda-tenda tuh kayak mau roboh gitu loh, saking anginnya kenceng gitu. Dan gak lama bener aja tuh tenda yang ditempatin nih sama alumni dan senior robek tuh dan rubuh seketika. Bak. Padahal posisinya itu paling bawah. Di situ langsung Anjas berjibaku lah sama yang lain supaya tenda-tenda itu nggak robek lagi dan hancur. Apalagi posisi dari mahasiswa baru atau maba yang paling di atas. Kejadian itu cukup lama sampai jam 11 malam tuh. Hujan tinggal gerimis doang gitu, tapi anginnya udah mulai tenang gitu. Semuanya akhirnya dosen, panitia, senior, alumni berkumpul di tengah lah. Sama-sama baca doa tuh, semoga acara yang mereka lakukan itu dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu akhirnya karena udah malam sangat larut ya, panitia pun istirahat dan berjaga tuh gantian gitu. Si Anjas saat itu lagi kebagian jaga dan dia bercerita lah ke temen-temennya, tadi tuh menurut gua anginnya rada gak wajar loh. Walau kenceng tapi ketika ke tubuh lo rasanya tuh kayak panas gitu. Perasaan lu aja kali.
Enggak, sumpah. Gue kan udah sering ke gunung ini, kata dia gitu. Di situ juga Anjas bilang ketika angin kencang itu dia sempat mendengar ada suara lonceng kuda dan tapak kaki kuda gitu. Dan itu nggak mungkin kan, masa di hutan pinus ada kuda atau gimana coba. Yang lain jadi pada ngedengerin gitulah. Si Anjas kenapa nih, masuk angin atau gimana gitu kan, tumben-tumbenan. Tapi ternyata apa yang didengar sama Anjas itu didengar juga sama yang lainnya. Jadi ada beberapa orang yang bilang kalau dia tuh juga dengar ada suara lonceng kuda itu. Kayak gimana sih, kricik-kricik gitu kalau lu suka naik delman kan kayak gitu tuh. Dan ada juga yang ngelihat kalau tadi ada semacam orang-orang yang pakai baju kerajaan turun dari gunung dan ngelewatin tuh tenda-tenda mereka gitu. Masa sih gue nggak lihat gitu? Iya tadi sumpah gue lihat yang kayak gitu. Nah, disitulah mereka merinding ya, karena kok jadi horor gitu loh. Padahal kan apa namanya acara nih masih panjang gitu loh. Tapi ya udahlah, akhirnya si Anjas baca doa aja gitu. Di situ malam terus berjalan. Nah, main masih bagian Anjas nih. Kayaknya waktu terasa panjang banget guys. Hingga akhirnya ketika si Anjas lagi di luar tenda tuh jaga, dia ngelihat kayak ada 3 ekor kera gitu ya, yang lagi bergelantungan tuh di pohon deket tenda mereka. Di situ Anjas langsung bilang, lu lihat tuh ada 3 ekor kera, jangan-jangan tadi yang ngerobek tenda alumni nih gitu. Udah biarin aja selama dia nggak ganggu, kata temannya Anjas. Nah di situ juga Anjas ngelihat ada sosok hitam besar, matanya tuh kayak menyala tuh dari hutan pinus. Anjas nih udah makin gak karuan lah. Dia nih mikir dia lagi sakit, gak enak badan, apa halu, apa jangan-jangan emang lagi banyak hantunya apa gimana gitu. Hingga akhirnya si Anjas ini ngeliat kayak sosok hitam tadi itu larinya tuh kenceng banget, muterin tenda-tenda mereka. Nah, dari kejadian itu tiba-tiba bukannya Anjas yang ngejerit, tapi panitia wanita tiba-tiba ngejerit minta tolong. Tolong. Di situ si cewek tuh bilang, ada sosok cewek di belakang gua nih pengen ngerasukin gua. Dan gak lama itu situasi benar-benar berubah jadi chaos. Karena orang-orang di sana pada kesurupan. Langsung Anjas sama yang lain tuh kebangun ya. Kalau Anjas kan udah bangun ya, yang lain tidur itu panitia jadi kebangun. Di situ mulai pada baca-baca doa tuh. Situasi ya benar-benar chaos, karena kan ini maksudnya acara untuk ospek gitu loh. Kok tapi malah jadi acara uji nyali gini. Nah, ada beberapa cewek yang kesurupan saling bergantian, tapi untungnya gak berlanjut tuh selama semalaman. Tapi yang sudah kesurupan itu tumbang, langsung disuruh istirahat di satu tenda lah. Gitu akhirnya panitia laki-laki langsung sigap gitu untuk menghadapi kejadian ini. Ternyata terornya tuh belum selesai. Ketika subuh, ada satu perempuan yang pergi ke toilet. Tiba-tiba
perempuannya itu lari dari toilet tuh, balik ke tenda. Tolongin gua katanya. Kenapa lo? Tadi di toilet gue lihat ada tangan tapi kayak ceker. Dan tangannya itu keluar dari tanah katanya. Tangan kayak ceker tuh gimana? Di situ Anjas sama panitia yang lain bingung ya, karena sebenarnya mereka nih ngalamin apa gitu. Kalau misalnya halu, kenapa ada bukan satu orang doang yang ngalamin gitu loh. Tapi kalau misalnya semuanya ngalamin gitu, kenapa ada yang kesurupan, kenapa ada yang ngelihat hal-hal yang aneh. Nah itu Anjas nggak habis pikir di situ. Hingga akhirnya subuh pun tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah akhirnya di situ pada sholat subuh berjamaah. Nah di sini sempat di meetingkan juga, kita mau lanjut atau enggak nih? Karena kan takutnya di malam ini, malam kedua, situasi makin jadi chaos gitu loh. Hari pertama aja udah cukup chaos. Tapi akhirnya disimpulkan ya, mungkin tadi orang-orang itu kecapean karena ada hujan keras. Bismillah lah, niat kita kan baik gitu. Yaudah akhirnya diputuskan tetap berjalan lah ospek itu. Bener aja tuh dugaan yang lain, dari pagi sampai sore nggak ada masalah apa-apa. Dan pas di malam harinya ada namanya acara ospek jalan-jalan malam. Nah kalau lu pernah ikut ospek atau wajib militer, itu memang begitu. Nanti di malamnya jalan sendiri, lu nyusurin kaki gunung. Dan ntar pasti ada hantu-hantu tuh dari panitianya. Nah akhirnya ketika acara dimulai, justru panitianya langsung lari minta tolong. Yang laki-laki tuh. Namanya Jaeng tuh. Nah si Jaeng langsung lari, tolong tadi kayaknya ada yang mau masuk ke badan gua dah, kata dia. Terus di situ yang lain sempat agak down juga. Ini gimana ya, dimulai aja apa enggak nih acaranya ya? Mungkin perasaan lu aja kali gitu. Masalahnya bukan pesertanya, panitianya yang kabur. Tapi akhirnya setelah baca doa, acara jalan-jalan malam ini tetap dilangsungkan. Hingga akhirnya semuanya tuh berjalan normal. Dan ketika ada satu cewek yang mulai berjalan di malam itu, disinilah kejadian horornya nih. Si cewek itu jalan ya, menyusuri hutan pinus yang gelap gitu. Dan gak boleh bawa senter, jadi ngikutin tali rafia aja gitu. Nah ketika dia jalan itu, si cewek ini langsung teriak-teriak gitu loh. Dan ketawa-ketawa yang sangat ngeri gitu. Untungnya panitia sigap. Nah ketika dideketin, si cewek ini ngebrontak dan suaranya itu berubah jadi laki-laki. Dan yang lebih mengerikan lagi, pas dilihat matanya itu jadi putih semua guys. Di situ ada dosen lah yang ngebantu. Nah ditanya sama dosen tuh, kamu siapa? Tapi dijawab sama dia, kamu siapa? Kata dia. Suara itu jadi cowok berat gitu guys. Ya kamu siapa, dibalikin lagi sama dosennya kan.
Tapi di situ dia malah kayak apa ya, nyepelein, bukan nyepelein ya, apa namanya tuh, kayak jawabnya gini lah, aku siapa ya, hahaha gitu. Terus ada yang bilang, Vita sadar Vita gitu, Vita sadar gitu. Dia bilang lagi, Vita siapa? Langsung aja di situ dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Vita ini kan pakai kerudung ya. Tapi justru lucunya si Vita ini ikut baca dari ayat-ayat itu. Hingga akhirnya ada satu alumni gitu yang kayaknya mengerti hal-hal kayak gini, langsung dia bilang, kamu mau keluar sekarang apa enggak gitu, atau kamu mau aku bakar katanya. Nah gak lama lucunya si Vita itu seperti sadar lagi guys. Gak tahu ya apa yang dilakuin sama si alumni itu. Untungnya si Vita masih sadar ya. Nah setelahnya akhirnya ospek diumumkan untuk udah selesai aja lah daripada kenapa-kenapa ya nggak. Dan nggak ada yang tahu tuh sebetulnya malam ospek apa yang dialamin sama Anjas dan teman-temannya. Nah itu dia guys. Ini nggak gue ceritain semua ya, karena ini nanti ceritanya itu bakal diceritain sama penelpon misteri kita di malam hari ini. Siapakah dia? Kalau pengen ngobrol bareng bisa banget telepon aja di 08 111 88 2245. Jadi nanti chat dulu, terus masuk ke waiting room. Podcast di neraka. Shit dah. Jangan guys, serem. Nah ini kita sambil nunggu ya penelpon misteri ya. Siapa kira-kira yang mau nelpon nih? Pernah gak sih kalian lagi ospek gitu ya, terus ngalamin kejadian horor ya? Biasanya yang lebih horor tuh seniornya. Kalau gue dulu ospek sama TNI, yang nggak ada tuh takut sama setan, takutnya sama TNI-nya. Lagi jalan malam sendirian di Gunung Salak, nggak ada kepikiran hantu. Halo, 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 ya. passwordnya mas? Luwak white coffee. Salah cara dong. Oke. Passwordnya belum ditentuin sih. Ini aja ya, Elcuk Entertain, satu untuk semua. Coba mas ya. Sama aja dong, Bang. Ya, Ya, passwordnya. Elcuk Entertain, satu untuk semua. Nah, itu tag siapa ya? Kayaknya tag iklan orang deh. Nah, ini dengan siapa mas? Saya Anjas, yang Oh, ceritanya Mas bacain barusan. oke, Mas Anjas ya. Berarti ini sekarang lagi di hutan pinus. Oh enggak, Mas, udah Enggak, pulang. udah Barusan pulang. tadi subuh. Oh, baru tadi ya pulangnya ya. Luar biasa. Ini kisah nyata Mas Anjas ya. Iya, beneran, Mas. Saat itu jadi panitia.
Ya, panitia penerimaan mahasiswa baru di Hmm. tahun 2016. Sampai banyak yang kesurupan saat itu ya. Iya, betul. Itu kejadian yang bener-bener chaos Mas waktu itu. Iya, yang penting bukan kesurupan kekuasaan ya. Waduh, itu beda lagi Mas. Beda lagi. Oke, Mas Anjas. Langsung aja, boleh diceritain kisahnya seperti apa? Iya, oke. Jadi ceritanya sebenarnya nggak jauh beda dari cerita yang Mas Fajar ceritain. Hmm. Jadi di awal itu kejadian pertama, mungkin awalnya ya, Hmm. itu waktu kita pertama survei tempat yang mau dijadikan ground camping, itu kita mengetes suara Mas. Jadi mengetes suaranya itu di malam hari, kalau nggak salah sekitar jam 10 sampai jam 11-an, antara jam segituan. Kita di tengah-tengah ground itu mengetes suara dengan cara berteriak. Jadi ada 3 sampai 5 teman-teman saya yang mencoba tes suara itu dengan cara berteriak sekenceng-kencengnya, mau ngelihat suara ini sampai sejauh mana terdengar. Apakah sampai ke rumah warga atau di rumah warga udah agak geredam. Tujuannya seperti itu. Serem banget ya, Mas. Nah, iya. Nah, tapi yang jadi permasalahan itu waktu ngetes suara itu ada beberapa yang menggunakan kata-kata tabu lah Mas, kata-kata kotor gitu di daerah situ. Seperti apa tuh, Mungkin Mas? itu satu ya semacam jancuk, terus juga kata-kata hewan kayak gitu-gitu Mas. Hmm. Kalau sebenarnya kan juga nggak etis juga kalau itu diteriakan. Mungkin sekedar dibicarakan bersama teman gitu kan masih bisa diterima. Tapi kalau diteriakan dengan suara kencang kan itu pasti juga mengganggu makhluk-makhluk sekitar. Oke, terus? Nggak gitu. Itu di awalnya. Terus setelah itu kita penyusunan rundown dan lain sebagainya itu masih aman. Pembangunan tenda juga aman, persiapan juga aman. Nah, masuk di hari pertama. Masuk di hari pertama, malam hari, itu tiba-tiba ada angin yang gimana ya? Yang nggak ada ancang-ancang, nggak ada angin sepoi-sepoi dulu lah atau cuaca mendung itu nggak. Itu tiba-tiba angin kenceng dari arah atas, dari arah dataran tinggi lah, dari arah atas itu. Itu tiba-tiba anginnya turun dengan kenceng. Disertai tiba-tiba ada awan mendung juga, tapi masih keadaan gerimis waktu itu. Di situ dengan keadaan angin yang kenceng banget, kita panitia itu spontan mau ngejagain tenda yang di bagian paling atas sendiri, yang dimana itu pasti kan jadi penahan angin pertama. Itu kita panitia siap-siap standby di sana, nahan itu. Ini anginnya angin muson barat, muson timur, Mas. Aduh, kalau itu kurang tahu Mas. Kurang Saya tahu juga ya? buta arah sebenarnya. Oke. Terus gimana, Mas? Hmm. Oke, jadi setelah itu waktu kita lagi standby jagain tenda, itu tiba-tiba udah mulai hujan. Hujannya juga nggak langsung deres, tapi berkala gitu. Dari mulai deres, deres agak kenceng, terus tiba-tiba hujan dan lain sebagainya, disertain angin. Nah, setelah itu, waktu kita lagi ngejagain tenda yang paling atas, itu tiba-tiba yang jadi masalah ternyata di tenda paling bawah, Mas. Tenda paling bawah yang seharusnya nggak kena angin, itu malah tiba-tiba robek. Padahal tenda peleton itu kan kainnya tebel, satu. Terus juga dia kuat. Waktu itu tendanya sobek,
kita langsung spontan kaget juga. Wah, tenda bawah pada robek. Akhirnya dibagi yang nahan di atas. Akhirnya beberapa ada yang turun buat ibaratnya ya ngebantuin penghuni tenda yang di bawah buat evakuasi, bersih-bersih dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kejadian pertama, Mas, yang ibaratnya bisa dinilai janggal lah. Nggak ada, ya ada hujan, ada angin sih sebenarnya. Tapi nggak ada ancang-ancang, nggak ada pertanda. Tiba-tiba ada kejadian seperti itu kan, kita juga kaget, senior juga kaget, dosen juga ada yang berdoa panjang banget kayak gitu. Terus setelah yang tendanya robek itu, alhamdulillah hujan udah agak reda, angin juga mulai pelan. Itu kita istirahat, Mas. Panitia istirahat. Panitia istirahat itu juga kita mulai bertukar cerita. Bertukar ceritanya dimulai dari teman saya sebenarnya yang bilang kalau Ini misal anginnya, ospeknya berapa orang mahasiswanya? kalau mahasiswanya seingat saya antara 50 sampai 60 peserta Banyak yang juga mahasiswa ya? baru. Iya, banyak banget. Terus yang panitianya juga kisaran angka segitu juga, 50 sampai 60 juga. Oke. Tambahan dosen, alumni juga ya mungkin lebih dari 100, Mas, di sana. Gak ya, gue bingung. Lu kan lagi di hutan. Iya. Biasanya kalau ospek itu kan cerita nih, maba yang ini cantik nih, jangan dideketin ya gitu. Nah lu malah cerita hantu lu. Pengennya juga nyeritain kayak gitu, Mas, tapi keadaannya yang nggak mendukung. Oh belum ya berarti ya. Oke. Terus gimana? Belum ngelihat itu. Nah, waktu itu kita lagi tukar cerita nih, kejadian yang angin tadi. Pertama ada yang temen yang ngebuka cerita. Tadi ada yang ngerasa aneh nggak sama anginnya? Anginnya tiba-tiba datang kenceng banget, hujan dan lain sebagainya. Terus di situ yang aku alamin akhirnya aku buka, Mas. Dari yang mulai kedengeran suara kuda, entah kakinya, entah kericik-kericiknya itu, kelinting-kelinting gitu. Terus juga angin yang aku rasain itu anginnya panas yang aneh. Jadi kalau umumnya kita lagi di dataran tinggi dengan angin kayak gitu harusnya kedinginan, Mas ya. Tapi malahan di situ aku ngerasa agak gerah gitu, agak panas gitu, anginnya beda gitu. Waktu aku ceritain itu ke temen-temen, pertama ada yang bilang, wah ini Anjas sudah mulai halu nih, udah mulai capek nih, istirahat ya gitu. Tapi dibantuin ternyata ada temen yang juga ngerasain kayak gitu, anginnya tuh angin-angin panas bukan angin-angin dingin gitu. Akhirnya di situ agak mulai kena mental lah, Mas, anak-anak yang ibaratnya udah fisiknya capek nyiapin ground, ngebangun tenda, terus kena kejadian kayak gitu jadi lebih caur. Akhirnya udah mulai pikiran kegoncang. Setelah cerita-cerita itu kita mulai berkegiatan lagi, Mas, kayak nyiapin acara buat besok lah, evaluasi dulu dan lain sebagainya, bla 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 bla, nyiapin equipment, perlengkapan, kebutuhan dan lain sebagainya. Tiba-tiba waktu masa depan nggak disiapin? Gimana? Tadi kan nyiapin banyak hal, masa depan nggak disiapin? Iya. Aduh, itu mungkin abis lulus kuliah aja, Mas ya. Ditunda dulu aja. Ini ngurusin itu kok. Baru ospek ya. Iya. Ya kan kasihan juga kalau semisal mahasiswa baru kena kasus,
ada yang meninggal, ada yang terluka. Wah, jangan Nah sampai kita tuh. yang jadi berita juga nanti. Hmm. Takutnya dosen kayak gitu. Mending dosen yang Nah ini meninggal ya. Kalau bisa milih iya sih mas, boleh sih mas. Terus gimana? Pak, Bu, maaf ya. Nah, terus gimana? Ini masih di malam yang sama mas. Jadi sekitaran jam 12 sampai jam 2 lah, saya ingat aku. Itu tiba-tiba ada kayak hewan kera gitu mas, yang aku ngelihat samar-samar tuh. Itu kera 3 ekor. Dia itu loncat-loncat dari pohon ke pohon gitu. Ini kan posisi di pinus mas ya. Ada kera loncat-loncat dari pohon ke tanah, naik lagi ke pohon dan lain sebagainya. Itu aku ngomong ke anak-anak yang lagi sama aku, yang lagi nyiapin. Anak-anak tuh nggak ngelihat mas. Anehnya di situ. Jadi semakin dikatain halu lah, apalah, capek lah dan lain sebagainya. Sebenarnya dari sisi aku, Kera yang lo lihat kayak gimana? dari sisi kera gunung biasa mas, kera kecil kayak topeng monyet kayak gitu. Tapi badannya agak besar gitu. Besarnya tuh sepaha orang dewasa lah. Ada 3 keranya. Iya, 3. Bukan rombongan biksu tong kan? Wah itu mah keranya 1 doang mas, yang lainnya babi ya main. Terus gak, ini serem nih asli. Gue nggak mau motong. Terus gimana? Terus waktu itu mulai dikatain halu lah, inilah dan lain sebagainya. Di situ aku agak denial dari akunya. Ya mungkin halusinasi lah bla 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 bla. Soalnya juga keadaannya itu lampunya yang nyala cuma 1, emang dimatiin biar nggak ngeganggu jam tidurnya si mahasiswa baru. Kayak gitu. Oke lah, aku denial di situ. Jadi aku nggak mau percaya kalau itu jadi-jadian atau apalah. Terus abis kera, ternyata ada sosok baru lagi yang ngelihat. Itu kayak semisal apa ya jatuhnya, kayak makhluk gede, entah genderuwo entah apa, badannya hitam tapi matanya merah. Itu kalau diukur dari pohon pinus itu bisa sampai setengahnya. Jadi bener-bener tinggi lah. Itu ngelihatnya juga agak jauhan. Di situ aku nggak berani bilang ke anak-anak, ntar malah dikiranya inilah itulah dan sebagainya. Aku secara pribadi bilang, ini halusinasi lah, nggak mungkin kayak gitu, bla 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 bla. Oke, setelah itu si yang tinggi besar tadi mas, itu tiba-tiba kayak gerak cepet gitu. Entah dia teleportasi, entah dia lari kenceng, entah dia gimana, tapi dia geraknya cepet juga. Bisa dibilang ngelilingin ground, bisa dibilang ngacak-ngacak ground. Masa ngacak-ngacak dalam artian dia jalannya ke sana kemari tuh nabrakin semua hal gitu. Tapi nggak yang berantakan jatuh dan lain sebagainya, nggak, dia nembus. Geraknya cepet banget. Wah di situ aku makin panik kan. Aku akhirnya cuci muka, terus ke tenda, ngambil tempat buat istirahat bentar lah, ibaratnya kayak gitu. Aku rebahan bentar dan sebagainya. Agak redaan tuh, capek juga. Terus juga ada teman-teman yang ngajak ngobrol, itu agak waras lah. Nggak lama dari itu ada yang teriak, cewek nih. Dia teriak dari arah kamar mandi, bilangnya dia ngelihat tangan di apa ya namanya, bukan floor drain soalnya dia ngalirin nggak ke bawah. Jadi kamar mandinya itu gubuk biasa gitu, kayak di alirannya tuh dikasih paralon doang yang ngarah ke depan gitu. Jadi kayak tangannya tuh berangkat dari floor drain itu.
ceweknya teriak kayak gitu. Panik kan anak-anak yang lain, panitia, dosen dan lain sebagainya. Kenapa gitu. Saya Bilangnya sebentar ada Mas, itu. saya suka bingung deh Mas. Kan saya juga udah banyak nih narasumber ya. Iya. Tapi kenapa ya setiap kesurupan itu nggak ada yang teriaknya misalnya kayak tangkap koruptor gitu, tangkap koruptor. Kenapa ya Mas? Aku jadi kepikiran nih barusan Mas. Mungkin itu bakalan kejadian kalau di tahun depan mungkin. Oh, kalau ada harus masuk podcast gue tuh. Gue belum pernah nemu soalnya. Kalau bisa juga yang pertama kali Mas. Bakalan nge-up banget tuh pasti. Hantu orasi gitu. Waduh. Terus gimana Mas? Habis teriak-teriak gitu pasti chaos banget dong. Bangun semua ya? Iya, pada ikut panik semua, dosen juga dan lain sebagainya, nanyain dan bla 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 bla. Akhirnya yang cewek yang teriak tadi dibopong gitu ke tenda panitia, dikasih air minum lah, ditanya-tanyain kenapa bla 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 bla. Habis itu ada dosen yang agak ragu gitu, ragu dalam artian dia nanya kira-kira panitia sanggup nggak? Ini keadaannya agak nggak kondusif, dari mulai angin lah, hujan, terus juga keadaan panitia yang mungkin kecapean dan lain sebagainya. Itu tadi Dosen ada yang nanyain kayak gitu. dikasih minumnya apa Mas? Air putih biasa Mas, kebetulan adanya itu. Kalau yang lain mungkin di tenda senior kayaknya. Iya ya. Itu terus dari Kira dikasih obrolan milkshake. itu kebetulan baristanya lagi cuti. Saya kira dikasih milkshake. Enggak itu tapi serius ya, sorry Mas. Itu Oke. yang kesurupan berapa? Baru satu ya? Ini jatuhnya bukan kesurupan sih Mas, kayak apa ya? Kayak shock gitu, kayak panik gitu. Panik diliatin hal yang kayak gitu. Jadi entah dia posisinya agak capek juga, terus juga keadaannya mungkin lemah gitu. Dia tahu hal yang bikin shock dia, akhirnya dia kayak lemes lah, terus pusing, nggak bisa bangun dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau dibilang kesurupan kayaknya enggak Mas, soalnya dia belum yang nangis lah atau joget lah atau apa gitu, belum. Oh emang kalau kesurupan joget-joget juga ya? Ada sih Mas kan. Kalau aku pernah ngeliat dia kesurupan pintu, kesurupan belalang gitu kan, niruin gayanya. Nah ini belum. Berarti yang di TikTok tuh kesurupan semua nih. Terus gimana Mas akhirnya Mas? Jadi waktu udah diobrolin sama dosen, ditanyain sanggup nggak panitia buat ngelanjutin bla 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 bla. Ya kita udah di pertengahan acara di hari H, nggak mungkin juga kalau misal diselesaikan di tengah-tengah gini. Akhirnya kita bilang sepakat, sanggup dan lain sebagainya. Dosen juga ngebolehin kalau mau dilanjut. Alumni juga mau ngebantuin kalau ada apa-apa, akhirnya dilanjut. Lanjutnya kayak Nah itu kayak Noah gitu nggak Mas? Lanjut. Ngomong lanjutnya gimana? Terus gimana Mas? Iya. Ini malam pertama Mas ya. Jadi setelah yang rencana berapa malam Mas? Nah ini rencana 3 hari 2 malam. Kalau di camping ground ini si mabanya diajaknya ke situ. Jadi hari pertama itu pembekalan. Nyampe camping ground pembekalan. Hari kedua itu turun lapangan, kayak ya bakti sosial lah dan lain sebagainya kayak gitu ke masyarakat sekitar. Hari ketiganya inaugurasi ibarat kayak. Ospek itu ada di ini nggak sih Mas? Misalnya kayak di Cambuk gitu. Jangan kayak gitu. Itu mungkin gitu. Itu mungkin kejadian Mas di zaman-zaman Cleopatra dulu waktu bangun piramid kayak. Nggak, lu jauh banget sih Cleopatra anjir. Gue kira zaman Belanda, zaman Jepang gitu.
Cleopatra anjir. Aduh. Firaun nih. Iya, dekat-dekat Fir'aun sih. Iya. Jadi dilanjut Mas ya. Iya. Terus hari kedua si maba mahasiswa barunya itu udah ke rumah-rumah warga, bakti sosial lah, ini itu dan lain sebagainya, lancar. Hari kedua di malam hari itu kita nyediain sesi acara itu jalan-jalan malam gitu Mas. Jalan-jalan malam. Iya, jalan-jalan malam JJM gitu. Jadi niatnya sih cuma bikin bikin naik adrenalin si maba aja sebelum inaugurasi gitu. Jadi ngebangun suasana. Nah, tapi yang kebangun suasana itu panitianya, Mas. Jadi kita yang digarap sama beberapa Tadi ada suara apaan tuh, Mas? makhluk-makhluk. Dengar nggak? Itu mobil. Oh, mobil. Terus nggak, aku kira lu kentut, Mas. Kagak, Mas. Ya kali segede itu. Sumpah, ini acara apa sih? Iya. Terus. Asik sih Mas, seru sih Mas. Iya Mas. Enggak tegang-tegang banget gitu ya kan. Minggu depan lo lagi ya. Banyak nih cerita. Aduh, ceritanya habis sih. Oh, udah habis ya. Oke. Terus Habis. gimana akhirnya? Tadi dari mana kentut nih? Wah, bukan. Bukan. Jadi udah JJM. Lanjut nih Mas ya. Ya. Dari JJM itu ada satu temen panitia yang dia tuh posisinya lagi nyiapin rute JJM yang di paling ujung. Nah, ini mungkin biar pada Dia denger tiba-tiba- nih. Rutenya tuh berapa Ya. jauh? Kalau rutenya dulu seingat aku Mas ya, ngukur dengan langkah kaki itu nggak sampai 500. Jadi antara 350 lah sampai 400 langkah kaki. Jadi agak pendek sih. Berapa menit, Mas? Ibarat Kalau kayak gitu tuh. di timer itu kalau nggak salah cuma 3 sampai 5 menitan. Jadi emang nggak bener-bener lama ya. sih. Iya bener nggak lama. Cuma buat bangun suasana gitu niatnya. Disiapin Jadi- ini enggak kayak pocong gitu apa enggak? Kebetulan nggak sampai disiapin yang jadi pocong lah, jadi memedi, kuntilanak dan sebagainya nggak. Cuma ada beberapa pos yang emang tuh dijagain sama teman-teman panitia buat lihat nih mabanya aman atau enggak waktu jalan ke tempat inaugurasi Itu gitu. kalau gitu sendiri jalannya ya. Kebetulan kita dulu mabanya dibikin kelompok. Nah itu Kenapa jalannya nggak per kelompok. Sendiri, Mas. Sendiri seru, Mas. Iya kalau nggak masalah yang kemarin-kemarin seru sih Mas. Kalau udah kejadian kayak gitu, kitanya yang panik. Ini Yes. acara aman atau enggak kayak Iya, gitu. tapi gue setuju sama lo. Yang paling penting keselamatan kan. Iya benar. Soalnya bawa keselamatan anak orang. Iya, gue setuju sih. Terus gimana tuh, Mas? Oke, jadi waktu beberapa kelompok udah, di awal ada temen yang jagain rute di paling akhir itu tiba-tiba teriak minta tolong. Tolongnya masih keinget banget nih. Tolong gitu. Ini pakai bahasa Jawa dulu. Gimana tuh bahasa Jawa? Tolong. Mau rek, ono sing ate ngleboni awakku nih. Bilangnya gitu. Kalau translate-nya ya, tolong. Tadi ada yang mau masukin badan aku. Kayak gitu. Jadi entah itu dia ngelihat apa, ibaratnya entah itu nembus, entah itu masuk dan lain sebagainya. Di situ juga nggak ada anak lain yang jadi saksi gitu. Ini Jadi benar-benar dia cowok, tuh Mas. di ujung. Ini cowok yang minta Cowok. tolong. Iya. Dia di ujung bener-bener sendirian, Itu cowok. namanya kayak siapa gitu. yang minta tolong? Nama asli atau nama samaran nih, Nama Mas? samaran lah. Atau nama Kalau panggilan nama aja. samaran- Nama panggilan kan bisa. Panggil aja Jamali gitu aja. Jamali ya. Iya.
Itu si lebih horor Jamali sih ini, kalau Jamali lari dari tolong, aku mau diperkosa tolong. aduh, Om jangan Om. Itu lebih horor sih bang. Cowok Iya, lagi ya. tiba-tiba, Kalau bahasa Jawanya tiba-tiba apa di tuh? hutan. Tolong, aku mau Apanya? diperkosa. Bahasa Jawanya apa ya? Tolong, aku pengen disikat, Cuk. Om, ojo Om, gitu. Mau disikat. Oh sikat tuh perkosa ya? Ya, kalau bahasa bahasa slangnya kayak gitu. Kalau kalau Ah, diperkosa ya apa ya? Ya sama sih Mas, diperkosa juga. iya ya. Oke. Gitu. Balik ke Jamali Mas ya. Jamali bener sih. Jamali ini emang Oke. kacau deh. Terus? Hmm. Nah, si Jamali ini tiba-tiba lari kan, minta tolong kayak gitu. Nah, Nah, kita juga panik tiba-tiba. Ada apa di ujung? Terus akhirnya si biar aman, acaranya juga udah ke pentok waktu juga kan. Itu posisinya mau mau subuh dari jam 3 setengah 4-an lah. Kita ngejar waktu, akhirnya si Jamali nggak digubris, disuruh ditemenin aja sama satu anak gitu. Akhirnya dia balik. siapa yang balik? Terus habis itu Jamali sama satu temen tadi yang nemenin di Pulang ke rute rumah dia? terakhir buat Pulang ke rumah? enggak balik balik ke posnya dia. Oh iya. Pulang jauh dong. Iya iya. Itu terus ya udah jalan beberapa kelompok, udah aman, lancar juga, nggak ada kendala. Tiba-tiba di kelompok kesekian lah, aku lupa kelompok terakhir atau dua dari terakhir, itu ada yang kesurupan, Wah. cewek, mahasiswa baru. Nah itu yang bener-bener jadi apa ya, eh, klimaksnya sih bang. Klimaksnya. Cantik ceweknya Jadi nih. i- yang bukan klimaks itu, maksudnya Enggak maksudnya klimaks yang ketegangan, yang yang sama aja surupan ketegangan. yang surupan cantik gitu. Yang kesurupan ya cantik, cewek Ah, cewek pasti cantik sih, iya kan mas. iya sih benar. Itu yang maksudnya yang bikin kita teman-teman panitia itu yang was-was itu, ini si maba gitu, si mahasiswa barunya yang kena masalah. Jadi kita takutnya dia kenapa-kenapa setelah balik dari sini. Nah ini si mahasiswa barunya tuh kesurupan mas. Ini yang benar-benar kesurupan. Hmm. Jadi Mas, mungkin panggil aja bisa ini. dipersingkat ya 5 menit ya. Kita mau soalnya mau ini. Oke, Mm-mm. oke siap. Jadi ini ceweknya panggil aja si Vita mas ya. Vita Si ya. Vita ini tiba-tiba kelakuannya aneh. Pertama, dia udah mulai ketawa-ketawa, terus juga agak sedih lah, lemes dan lain sebagainya. Terus waktu di pos yang paling terakhir dia ditanyain, ini kamu siapa? Soalnya ada satu yang curiga gitu. Ini si Vita kenapa-kenapa nih? Mm. Tanyain, kamu siapa? Nah si Vitanya jawab aneh, aku siapa ya? Kayak gitu, kayak orang bingung dan lain sebagainya. Tapi ekspresinya itu dia sambil senyum, tapi matanya melotot. Kayak gitu, ditanyain lagi, lah kamu siapa? Ini siapa? Aku siapa? Sambil ketawa. Nah itu puncaknya yang bikin ngeri, ketawanya melengking gitu. Kayak gitu. Terus tiba-tiba ada dosen kan yang lagi di posisi di pos itu, dia inisiatif langsung, nggak banyak ngomong, dia bacain doa-doa. Ibaratnya ya buat ngasih keselamatan lah, atau entah buat ngusir dan lain sebagainya. Nah tapi yang epicnya itu si yang masukin Vita, yang ngesurupin Vita. Kenapa dosen kok baca doa ya? Dosen kan biasanya ngajar gitu. Harusnya dia bilang, Ini kamu jangan bercanda, saya DO gitu. Sadar tuh mas. hantunya pelongo-pelongo, masalah DO siapa, DO apaan iya, gitu. nggak ngerti ya. Terus gimana mas? Airnya tuh. Nah ini yang epic, waktu dosen bacain ayat-ayat, si yang masukin Vita ini, dia juga ngikutin mas ternyata. Jadi kayak ibaratnya si yang masukin Vita ini, dia juga bisa ngaji. Jadi kita kayak malah lebih horor gitu, lebih serem. Nah dia kebal sama ayat-ayat kayak gitu. I see. Gak lama kemudian ada senior yang emang dia
selain dituakan dia juga paham lah hal-hal kayak gini. Terus juga dia emang serem juga sih tampangnya. Tiba-tiba dia dari jauh jalan cepet gitu. Langsung tanyain gini. Kamu keluar sekarang apa enggak gitu. Pakai bahasa Jawa. Kowe metu saiki, kon metu saiki atau ora? Nggak lama kemudian yang masukin Vita itu tiba-tiba nggak tahu keluar nggak tahu apa tapi Vitanya sadar gitu. Yang tadinya mood swing itu masih ketawa nangis itu tiba-tiba Vitanya melek, matanya udah nggak melotot, terus dia lemes. Terus si alumni tadi itu dia bilang minta minum, kasih minum Vita. Akhirnya dia minum udah sadar. Nah itu yang bikin ngeri banget tuh. Yes, pokoknya kejadian kesurupan ini mas paling klimaks tuh. Udah dia maba yang harusnya kita jagain, dia kesurupannya juga serem anjing. Matanya melotot, ketawa, bisa ngaji dah, lengkap dah. Itu sih mas, kalau cerita-cerita yang aku alamin dulu waktu jadi panitia ospek. Pertanyaannya si Jamali itu kemana pas cewek Vita kesurupan tuh? Oh Jamali itu kalau nggak salah turun dia ngopi dulu, katanya badannya dingin. Gue rasa itu Jamali dah, jadi Jamali BAB sembarangan kayaknya. Jadi yang kena temen lu tuh maba. Nah ini mas, jadi kenapa ospek aku sama teman-teman itu chaos? Ternyata ada penyebabnya. Penyebabnya itu satu, ada alumni yang dia itu inisiatif buat ngekontrol hujan lah ibaratnya. Kontrol hujan? Ngepawangin gitu. Dia pawang hujan? Pawangin hujan. Hah? Nggak tahu sih pawang hujan beneran atau enggak. Enggak, lu tapi jurusan kayaknya apa lu? Badan meteorologi? Lu? Kontrol hujan? Anggap aja. Lu kuliah anggap apa? aja nih Kerjanya sosial sih mas dulu mas. Kerjanya di badan riset. Kuliah sosial. Tapi mungkin alumni dia otodidak gitu, nonton YouTube gitu, nggak tahu sih ya. Oh dia bisa kan jadi chaos gini. Bisa ngontrol hujan ya. Iya. Nah dia kayak inisiatif ngepawangin hujan, tapi dia mungkin caranya salah mas. Jadi dia tuh ada satu cara bambu gitu, bambu dibikin kecil, terus ujungnya tuh ditaliin sama kain mori. Kain mori itu tali pocong yang udah dipendem gitu mas, yang udah dipakai gitu. Jadi itu dia ditaliin di satu bambu gitu, terus ditanam bambunya itu berdiri gitu. Nah mungkin yang jadi spekulasi anak-anak, alumni sama dosen, ya metodenya dia itu salah. Ini Jamali dia nggak izin. Yang kayak gitu? Bukan. Jamali lagi makan gorengan dia. Nggak tahu yang ini. Nggak, gue rasa temen lu bukan pawang hujan tuh, pawang pocong dia gue rasa. Iya malah caur kayak gini. Ya itu spekulasi yang lain sih, anak-anak panitia, alumni juga, dosen juga. Tapi belum tahu pasti kenapa. Jadi yang bisa disalahin kebetulan itu aja kayak gitu. Iya ya. Oke deh. Ini karena kita waktunya sudah habis ya. Iya. Siapa namanya Mas Anjas ya. Ini terima kasih banyak sudah mau bercerita ya. Kisah nyata yang pernah dialamin. Semoga teman-teman bisa ambil pelajaran baiknya ya. Sobat Elcuk Entertain. Dan Mas Anjas selamat. Anda akan mendapatkan satu buah merchandise baju keren dari RJL seharga Alhamdulillah 2 miliar rupiah. Yeay. Seharga segitu gitu doang mas ekspresinya. Ya gimana mas, orang gimmick doang.
kok omongan saya belum selesai. 2 miliar tapi kursnya dolar Zimbabwe. Buset. Nolnya kemana semua itu, Mas? Oke deh. Thank you Mas Anjas ya. Siap. Thank you juga Iya, buat sama-sama Mas Fajar. sobat Elcuk, Paralang dan Erjal Satsat yang nonton. Gue bakal live terus tiap Jumat malam. Nggak tahu ya apakah nanti, kayaknya seru juga nih telepon misteri ya. Apa nanti bakal full apa gimana. Pokoknya kirim cerita, DM aja ke gua. Nanti bakal dapat merchandise. See you. Ciao.